Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yari mewakili kelompok 7 dari Matkul Kepemimpinan. Pada video e-learning kali ini, kami bakalan menyampaikan materi dari tugas kelompok yang diberikan, yaitu mengenai peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Berbentuk slide PowerPoint yang akan ditampilkan. Sebelum memulai penyampaian materinya, saya akan memperkenalkan dahulu rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Agustina Wulandari, yang kedua ada Dev Yulia, yang ketiga ada Ersan Muhammad, yang keempat ada Hastri Rezeki Siregar, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Yari Aldi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulandari dari kelompok 7. NIM saya 72012100013. Saya akan membacakan latar belakang. Dunia yang sudah sangat maju sekarang, kita harus bisa bersaing dalam berbagai hal. Contohnya tentang kepemimpinan, yakni salah satunya wewenang. Wewenang ialah sesuatu sikap untuk mengatur dan memberi pengarahan kepada bawahan. Wewenang yang harus dimiliki pemimpin ialah wewenang yang sangat baik dalam hal apapun, melatar belakangi pembuatan makalah yang berjudul Peran Pemimpin dalam Pendelegasian Wewenang, yakni ingin mempelajari dan memperdalam tentang ilmu kepemimpinan, khususnya tentang pendelegasian wewenang. Apa itu delegasi dan pendelegasian? Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer. Menurut Lev C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Di sisi lain, menurut Malayu SP Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakan atas nama delegator. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan dari anggota kelompok saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersat. Saya anggota dari kelompok 7 yang akan membacakan slide kelima tentang peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang, yaitu aspek penting dalam pendelegasian. Fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai sasaran atau tujuan akhir dari organisasi. Penyelesaian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai suatu yang berharga, serta memerhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek dan bukan objek kerja. Pendelegasian yang menghasilkan melibatkan harapan-harapan yang meliputi bidang berikut: menekankan pada tercapainya hasil-hasil yang didambakan atau diinginkan pada waktu depan yang telah ditentukan, atau desired result. Pendelegasian menyatakan dengan tegas tentang apa yang harus dicapai, bukan bagaimana mencapainya, di mana fokus utama diarahkan kepada hasil produksi. Pendelegasian memberikan tugas wewenang, hak dan tanggung jawab, kewajiban membuat atau memberi laporan pada awal tugas, dalam tugas, dan akhir tugas untuk mengetahui dan dievaluasi oleh pemimpin. Bagaimana proses terjadinya delegasi?
Yang pertama ialah pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan untuk tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil yang dicapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Jeki Siregar, NIM 7201210014. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Manfaat pendelegasian wewenang. Manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan, memberikan keputusan yang lebih baik, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Syarat-syarat untuk delegasi yang efektif. 1. Kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan. 2. Komunikasi yang baik antar manajer dan bawahan. 3. Meningkatkan kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam suatu jangka waktu tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Yulia, 7201210001. Saya dari kelompok 7, ingin membacakan contoh kasus pendelegasian wewenang. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveks atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antara karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Contoh lainnya dari konflik yang relatif besar, yakni antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata, kita bisa ikuti berita sehari-hari di berbagai media. Di situ tampak konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal itu karena tuntutannya besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Yari. Kali ini kita telah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan dan juga sekaligus akan menjadi penutup pada e-learning kali ini. Baik, kesimpulan. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya, serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan. Selanjutnya, manfaat dari pendelegasian wewenang sendiri yaitu yang pertama, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan.
Dan yang terakhir, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri, serta kesediaan untuk berinisiatif. Oke, itu dia penyampaian materi dari kami. Kami berharap dapat bermanfaat dan membantu para pembelajar untuk bisa belajar dan memahami materi terkait peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Mohon maaf jika ada kesalahan dari e-learning kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa lagi, dan seperti biasa, terima kasih.